Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di saat pagi ini satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Pujian diwarnai dengan ucapan syukur. Sekalipun saat ini kita belum bisa beribadah secara fisik di gereja, namun kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu, mari arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Yang di rumah, sekali lagi kami mohon, tutup pintu, khususkan untuk Tuhan di pagi ini. Mari kita akan berdiri, kita mulai ibadah pagi ini. Haleluya. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Kristus, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dialah kiranya kasih dan anugerah, kasih karunia dan berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal sehingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami mulai ibadah. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Dimanapun setiap kita berada, mari kita akan terus berdiri. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan menjangkau atas setiap kehidupan kita. Tuhan Allah kita bertata atas setiap pujian kita. Haleluya.
kuasanya dinyatakan dalam kondisi apapun, kuasanya dinyatakan dalam segala musim hidup kita. Mari terus mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Tuhan tetap pelihara dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. See
Biarlah kami tidak curiga atas pemeliharaan-Mu atas kami, sebab Engkau memang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut sabda firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Apapun keadaan hidup kita, apapun musim hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Hari ini saya akan memberikan judul yaitu menanggapi penderitaan secara benar. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan yang ada di rumah, kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, menderita adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekali lagi ya, menderita adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.
banyak orang hidupnya dalam penderitaan, entah karena dia sakit ya, entah karena kemiskinan, entah karena dia diremehkan, direndahkan oleh orang lain, atau sebab-sebab yang lain. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, sesuai dengan judul firman Tuhan, menanggapi penderitaan secara benar, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu penderitaan itu adalah suatu kenyataan. Itu di ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, memang konteks firman Tuhan ini tidak berbicara penderitaan yang terjadi secara umum. Sebab penderitaan yang dimaksud di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 ini, Bapak Ibu, adalah penderitaan yang dialami oleh orang Kristen gereja mula-mula ketika mereka percaya kepada Yesus. Mereka harus siap menderita, termasuk nyala api siksaan yang mulai dikobarkan oleh Kaisar Nero. Karena pada saat itu setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka harus siap kehilangan nyawa. Banyak istri-istri menjadi janda karena suami-suami mereka mengalami kematian. Banyak anak-anak mengalami yang namanya menjadi yatim piatu karena orang tua mereka mungkin habis dibunuh. Jadi orang Kristen pada saat itu, Bapak Ibu, tidak ada yang nyaman. Semuanya hidup dalam penderitaan. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mereka sudah kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin juga tidak punya harta yang melimpah. Firman Tuhan datang kepada mereka di dalam 1 Petrus ini, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Sudah menderita, sudah kehilangan nyawa, dikejar-kejar hendak dibunuh, tapi jangan heran. Kita sekarang mulai heran, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kami menderita terus-menerus? Kenapa Tuhan aku dihina, aku dilecehkan, aku direndahkan oleh orang lain? Kita mulai heran, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kami hidup dalam kemiskinan hari lepas hari? Kok kami gak kunjung kaya-kaya? Kita mulai heran, Bapak Ibu. Apalagi situasi COVID sekarang, Bapak Ibu, kita terheran-heran. Kita mungkin merasa semenjak saya hidup baru kali inilah ada peristiwa, sepertinya penderitaan ini tidak usai-usai. Mengherankan, bagi kita mengherankan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, jangan kamu heran. Artinya apa, Bapak Ibu, dikatakan jangan heran? Artinya kita harus menanggapi penderitaan itu adalah sebagai sebuah fakta atau sebagai sebuah kenyataan yang benar-benar sudah dan sedang terjadi. Itu adalah kenyataan. Maka di ayat 12b dikatakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Jadi artinya, Bapak Ibu, kalau Kristen mula-mula mereka menderita, kehilangan nyawa, itu bukan luar biasa. Wow, kita mulai terkaget-kaget dengan firman Tuhan ini. Kenapa tidak luar biasa padahal mereka kehilangan nyawa? Apalagi penderitaan kita hanya masalah remeh-temeh misalnya, Bapak Ibu. Kita merasa ini sudah luar biasa, Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita, itu belum luar biasa. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kalau penderitaan yang kita alami ini belum luar biasa. Oleh karena itu, selama ini kita menderita, mungkin kita dihina ya, dilecehkan, mau membalas gak bisa, gak punya kemampuan, atau mau membalas tapi ingat firman Tuhan bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini, kalau penderitaan adalah sebuah kenyataan dan itu bukanlah hal yang luar biasa, maka kita harus bisa hidup tegar. Kalau kita sedih, ya pasti sedih, Bapak Ibu. Tetapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu, Bapak Ibu. Kalau kita memahami firman Tuhan ini, maka kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita berjuang dalam menghadapi penderitaan. Sebab Bapak Ibu, hari ini mungkin kita menderita. Setelah penderitaan ini berlalu, Bapak Ibu, akan ada lagi penderitaan selanjutnya. Jadi penderitaan ini tidak pernah usai sampai Tuhan memanggil kita. Maka firman Tuhan menasihatkan kepada kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, Bapak Ibu, memang penderitaan itu adalah satu kenyataan. Oleh karena itu, terimalah, hadapilah, berjuanglah. Percayalah, Tuhan pasti memberikan kesanggupan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan penderitaan itu adalah sebagai suatu motivasi untuk bersukacita secara murni. Itu di ayat yang ke-13. Nah, sukacita yang dimaksud di sini adalah, Bapak Ibu, bersyukur karena mendapat bagian untuk menderita. Loh,
mencintai Tuhan walaupun penderitaan silih berganti dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang lebih besar lagi Bapak Ibu, kita akan memperoleh mahkota kemuliaan manakala Yesus Kristus datang kedua kalinya. Itulah sukacita kita yang tidak bisa dinilai dengan apa-apa, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Dan yang ketiga Bapak Ibu, penderitaan itu adalah sebagai suatu kebanggaan. Ayat 15 sampai 16. 15 dikatakan ya Bapak Ibu, ini supaya kita bisa camkan ya Bapak Ibu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi kalau kita menderita karena kita pembunuh, karena kita pengacau, karena kita pencuri, itu bukan penderitaan yang diharapkan oleh firman Tuhan ini. Sebab kalau kita menderita karena kita berbuat jahat, itu konsekuensi yang harus kita terima Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-16 Bapak Ibu dikatakan, jangan malu kalau kita menderita sebagai orang Kristen. Kita hidup menderita, hidup dalam kemiskinan. Artinya Bapak Ibu, jangan malu karena kemiskinan kita. Sebab ada banyak orang Bapak Ibu menderita, tidak sanggup menerima penderitaan itu. Tadi poin yang ketiga saya katakan penderitaan sebagai suatu kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena kita dipercaya oleh Allah untuk mengalaminya. Tidak semua orang Kristen bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Orang Kristen hidup miskin, gak punya uang, tetapi pengen kedudukannya tinggi, pengen dihargai, rela menggadaikan imannya, rela mencuri, rela bahkan mungkin anak gadis yang belum menikah Bapak Ibu menjual dirinya menjadi simpanan om-om demi kebahagiaan. Artinya dia tidak bisa dipercaya untuk menghadapi penderitaan. Tidak semua orang Kristen bisa dipercaya oleh Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu ada dalam posisi bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menghadapi penderitaan, itu adalah kebanggaan. Menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya. Wah, suami tidak sabar, kemudian mencari bagaimana caranya supaya punya anak. Ada banyak orang Kristen itu ngambil perempuan lain ya, di negara lain atau di wilayah lain, di daerah lain, dimanapun dia demi mendapatkan memuaskan hasratnya. Artinya dia tidak bisa dipercaya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa setia kepada pasangan 15 tahun, 20 tahun sampai maut memisahkan kita, Bapak Ibu tidak pernah berselingkuh dan tetap berharap kepada Tuhan, percaya atas rancangan Tuhan, Bapak Ibu bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Itu adalah kebanggaan. Sebab ada banyak orang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menghibur hati saya. Tidak semua orang ternyata bisa menghadapi penderitaan. Tapi kalau Bapak Ibu ada dalam posisi ini, Bapak Ibu tetap setia. Bapak Ibu dilecehkan, direndahkan, tidak dihargai orang lain, tapi Bapak Ibu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Bapak Ibu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa dipercaya oleh Tuhan. Tapi kalau kita membalas semua yang dilakukan orang lain kepada kita, kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan tidak boleh secara sepotong-sepotong. Oh, bagian ini saya suka, bagian ini saya tidak suka. Tidak bisa. Secara keseluruhan, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu ada penderitaan dan kita siap memikul salib. Kalau Tuhan menyediakan bekal makanan bagi kita dalam kehidupan kita, kita bersyukuri. Tetapi kalau kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi kemiskinan, kita juga bersyukuri. Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tanggapilah penderitaan itu secara benar dan percayalah Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 1 ayat 29-30 dikatakan Bapak Ibu, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu Bapak Ibu jangan harus dihindari Bapak Ibu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita lepas, bersyukur atas penderitaan, terus berjuang dan percayalah Tuhan menyediakan jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian tiada beban yang berat dalam Tuhan. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Dia mengatur seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Dihalaukannya. Kami percaya Tuhan.
curahkan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur atas sabda firman Bapa. Kau memberkati kami semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kumpulkan persembahanmu. Kemudian Bapak Ibu bisa men-sharekan atau memberikan langsung ke gereja ataupun melalui ketua komsel. Haleluya. Pujian dan syukur kami Bapa, kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
Saat ini kami datang kepada Yesus. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan harapan kami. Hanya kepadamu kami andalkan hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan lawat dan lawat mereka yang lemah. Engkau beri kekuatan sehingga mereka selalu berharap kepada Engkau, karena Engkau Tuhan tak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang selalu ada dan melupakan. Bagi yang menderita, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan. Yang oleh karena wabah virus ini, mereka kehilangan pekerjaan, mata pencaharian. Namun kami percaya Tuhan, masih ada pintu yang terbuka, yaitu pintu surga. Lumbung-lumbung surga terbuka untuk memelihara umat. Ajailah umat-Mu untuk menaruh harap hanya kepada Engkau. Mohon berkat-Mu mengalir sehingga mereka tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun menderita, dan biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau. Dan kami percaya di balik penderitaan yang kami alami ada rencana Tuhan, ada mahkota di balik semua ini. Ajalah kami untuk kami setia. Ajalah kami untuk kami tetap berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Lawat umat-Mu Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, para dokter, para perawat, tim medis yang menangani orang-orang yang terpapar oleh karena kasus ini. Tuhan, mereka ada di barisan paling depan. Mereka mengorbankan segalanya Bapa. Engkau beri kekuatan bagi mereka. Engkau memberi perlindungan bagi mereka. Berkati mereka Bapa, bahkan keluarga yang mereka tinggalkan, karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan lawat keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri-menteri yang ada, semua pejabat negeri ini dari atas sampai bawah. Kami mohon semua dalam kuasa Tuhan. Dalam mereka semua Tuhan bekerja untuk ikut Tuhan. Lawat mereka, berikan hikmat dan kemampuan, berikan juga kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka mampu bekerja selaras dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa ini boleh segera keluar dari krisis. Selamatkan negeri kami, Tuhan selamatkan bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan banyak kerusuhan, jadi banyak angka kriminalitas. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon Tuhan campur tangan, dan kami yakin Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah Tuhan kota perlindungan kami. Lagi selamatkan bangsa dan negara kami. Saudara-saudara, mari kita akan berdiri. Kita akan akhiri ibadah di saat pagi ini. Angkatlah tanganmu. Haleluya. Sebagai bukti bahwa kita bersandar, kita berserah penuh kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan tidak kurang cara, tidak kurang jalan untuk memberkati kehidupan umat-Mu. Jalan ini tertutup, pintu ini tertutup, namun masih ada pintu yang terbuka, yaitu Yesus Kristus adalah pintu surga, pintu berkat, pintu kehidupan, dan itu akan dicurahkan dalam kehidupan kami.
Yakinilah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu. Karena kuasa darah yang kudus menyelimutimu, menguduskanmu, menyelubungimu, membentengimu, sehingga engkau aman, sehingga engkau terbebas dari segala virus yang sedang terjadi. Oleh darah Yesus yang berkuasa atas hidupmu. Yakin dan yakin. Haleluya. Kami bersyukur untuk segala anugerah. Kami percaya anugerah dan berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dan mewarnai dalam kehidupan kami yang tak pernah berhenti, bahkan sungai yang mengalir dan mengalir dan mengalir, semakin lama semakin dalam, semakin luas dan semakin melebar, semakin panjang. Begitu luar biasa kasih-Mu atas kehidupan kami. Mengaruniakan kasih karunia, mengaruniakan damai dan sejahtera dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua untuk menjemput kami semua, Bapa. Kami mengucapkan syukur hanya kepada Engkau. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, mewarnai hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan mari kita katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.